Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali saudara dalam mata kuliah statistik inferensial dengan topik korelasi. Bagian yang keempat adalah korelasi tetrakonik. Kapan digunakan korelasi tetrakonik? Ketika kita memiliki data variabel pertama berbentuk dikotomi buatan dan variabel kedua juga berbentuk dikotomi buatan, atau variabel pertama berbentuk dikotomi murni, variabel kedua juga berbentuk dikotomi murni. Jadi variabel pertama dan variabel kedua sama-sama dikotomi murni atau sama-sama dikotomi buatan, maka digunakan korelasi tetrakonik. Itu penggunaan dari korelasi tetrakonik. Langkah kerja untuk menghitung korelasi tetrakonik, kita harus mempersiapkan tabel terlebih dahulu seperti contoh di bawah ini, di mana variabel pertama letakkan pada bagian untuk bagian atas dua kolom. Kolom pertamanya kode 0, kolom kedua kode 1. Jadi negatif, positif. Variabel kedua, variabel Y untuk baris di atasnya, baris pertamanya yang kode 1 yang positif, baris keduanya yang negatif. Sehingga akan kita temukan ada 4 unsurnya. A, B, C, D. A 0, 1. Jadi kalau baca dari XY-nya, A ini 01, B 11, C 00, D 10. Ini untuk masukkan data nanti setelah kita kerjakan tabel terlebih dahulu. Nah, kemudian dari tabel itu kita hitung. Setelah kita masukkan data, kita hitung A dengan D. Jadi A dikalikan dengan D. Jadi dari sudut ke sudut. Dan B dikalikan dengan C. Kemudian baru kita bandingkan. Jadi kalikan A dengan B, kalikan pula B dengan C. Jadi AD, BC. Hasil dari perkalian AD dan BC ini kita bandingkan. Jika hasilnya BC lebih besar dari AD, maka tandanya korelasinya adalah korelasi positif. Kemudian kita bagi BC dengan AD tersebut. Jadi yang lebih besar BC, maka BC yang kita bagi dengan AD. Korelasinya itu positif. Tapi kalau BC-nya lebih kecil, AD yang lebih besar, di BC kecil dari AD, artinya AD yang besar dari BC, maka korelasinya negatif. Kita hitung pula AD dibagi BC, jadi bukan BC lagi bagi AD, tapi AD, nah AD yang besar dibagi dengan BC. Hasil dari pembagian BC per AD atau AD per BC kita cocokkan dengan tabel nilai korelasi tetrakonik sesuai dengan hasil perhitungan BC per AD
AD per BC. Kita cari di sana. Nilai itu kita cocokkan dengan di tabel, kemudian kita lihat sesuai dengan besar angka di antara hasil tersebut, berapakah besarnya nilai R tetrakonik di tabel. Itulah besar korelasinya. Hasil itu kemudian dapat kita interpretasikan secara langsung berapa besar R-nya, atau boleh juga kita gunakan dengan menguji signifikansinya menggunakan uji T seperti yang sudah digunakan pada korelasi sebelumnya, mulai dari korelasi produk momen dan seterusnya. Contoh, kita punya data seperti ini. Data pertama tentang tinggi badan. Tinggi badan itu tinggi atau rendah. Data kedua, berat badan. Kita punya data, misalnya pertama orangnya tinggi, berat. Kedua, tinggi, berat. Yang ketiga, tinggi dan berat. Yang keempat, tinggi dan berat. Yang kelima, tinggi tapi ringan. Yang keenam, F, dia rendah tapi berat. Yang ketujuh, rendah berat. Yang kedelapan, rendah ringan. Ke-9 juga sama, rendah ringan. 10, rendah ringan. Data ini kita masukkan di dalam tabel. Nah, seperti tabel yang sudah kita siapkan tadi, dimasukkan ke sini, diteli, sehingga baru kita hitung. Ternyata setelah dihitung, orang yang rendah dan berat itu 2 orang, yang tinggi dan berat 4 orang, yang rendah dan ringan 3 orang, yang tinggi dan ringan itu 1 orang dari 10 orang yang kita peroleh data. Nah, baru kita hitung tadi A kali B, A kali D, 2 kali 1 2, B kali C, 4 kali 3, 4 kali 3 12. Jadi BC lebih besar dari AD. Kalau BC yang lebih besar dari AD, maka korelasinya positif. Baru kita bagi 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi BC per AD-nya 6. Korelasinya positif. Kenapa positif? Karena BC yang lebih besar dari AD. Nah, hasil perhitungan atau pembagian BC per AD sama dengan 6, kita cari di tabel yang BC per AD atau AD per BC-nya yang angkanya sekitar 6. Berapakah korelasinya? Nah, 6 itu terletak di tabel, korelasinya adalah 0,61. Jadi, korelasinya sedang atau cukup 0,61. Signifikan nggak? Silahkan diuji dengan uji T. Oke saudara, itu cara kita untuk menghitung korelasi ketika kita memiliki data kedua variabelnya berbentuk dikotomi, sama-sama murni atau sama-sama buatan. Sekarang saya coba untuk menguji apakah antara IP siswa tinggi dan rendahnya berkorelasi tidak dengan kerajinan siswa, rajin atau pemalasnya siswa. Silakan dihitung, dimulai dengan mempersiapkan tabel, kemudian hitung BC, hitung AD, cek mana yang lebih besar, bandingkan dengan tabel. Setelah dapat hasilnya, lihat berapakah korelasinya, interpretasinya apakah tinggi atau rendah, dan untuk menguji signifikansinya digunakan dengan